Oke, jadi di video kali ini kita mau bongkar-bongkar ya. Jadi mobil RC Jimny ini C74 ya, itu habis kita pakai trailing ringan gitu, off-road ringan di persawahan di sekitar rumah gitu. Jadi karena kita masuk ke lumpur-lumpur yang ringan-ringan ya, off-roadnya sebenarnya tetap harus kita bersihkan gitu. Kita akan buka satu persatu. Jadi nanti kita akan buka semua partnya dari ban, kopel segala macam sampai ke bodinya semua. Kita masih buka bannya dulu. Itu terlihat di situ bannya kotor banget, ada beberapa rumput-rumput juga gitu kan yang nyantol gitu karena kita di area persawahan tadi. Oh iya, terus di sini kita bukanya masih pakai obeng ya. Kita mencoba untuk menggunakan alat-alat kit yang sudah dibawain di di paketnya gitu, di paket si remote controlnya ini gitu kan. Di cuma ada obeng dan ternyata hanya dengan pakai obeng ini saja kita bisa buka semua gitu. Jadi ini semuanya masih standar, belum ada yang di upgrade. Bannya pun juga dia masih pakai baut gitu aja, jadi belum pakai yang semacam kunci pas gitu ya, atau kunci L gitu belum. Dan kopel-kopelnya ini juga masih belum di upgrade, makanya tadi off-roadnya kita coba ringan-ringan. Nanti akan kita upload juga videonya. Nah, sehingga membuka bannya ini juga masih sangat mudah, dan velgnya ini masih standar ya. Dia masih plastik juga gitu. Jadi setelah buka bannya, kita akan melepas kitnya ya. Si kitnya ini dari bodinya dulu, baru nanti kita akan bongkar semua partnya seperti kopel, gardan gitu ya. Sampai nanti kita ke dinamonya juga akan kita, atau motornya, servonya kita akan buka semua. Di gini kita paling mudah sebenarnya memang melepas dari bodinya dulu. Jadi kitnya itu dilepas dari bodinya dulu gitu ya. Di sini ada 2 baut di belakang, terus 2 baut di tengah, bersama nanti 2 baut di depan gitu. Dan sekali lagi kita cuman pakai obeng yang dibawain dari kitnya itu aja ya. Kita masih belum upgrade, belum nyiapin tools yang lain. Nanti kalau sudah upgrade tentunya tools-toolsnya juga harus disiapkan juga gitu ya. Jadi 2 di belakang, 2 di tengah, 2 di depan. Simpel sih bukanya. Oke, jadi setelah kitnya itu atau baut-baut dari kitnya sudah kita buka gitu ya. Nah, itu saya mencabut soket-soket itu, cuma nyabut soket baterai dan lampu depan. Jadi karena kit dari WPL C74 ini cuman ada lampu depannya aja ya, jadi nggak ada lampu belakang, nggak ada lampu sein segala macam, cuma lampu depan aja, sehingga ketika ngelepas kitnya dari bodinya itu cuman ngelepas baterai dan lampu depan aja. Mungkin
untuk teman-teman yang nantinya menggunakan RC ini juga atau tertarik, karena ini lumayan laris RC yang satu ini, itu mungkin bisa difoto dulu ya. Ini saya sebelumnya sudah pernah bongkar sehingga hafal gitu ya, soketnya posisinya ada di mana gitu. Karena di PCB-nya itu tulisannya bahasa Cina teman-teman, jadi harus dihafalin gitu ya, di foto tuh. Nah setelah kita ngelepas kitnya gitu kan, kalau yang saya buka pertama kali itu adalah pernya gitu, per daunnya. Jadi kita ngelepas kopelnya gitu kan dari motornya dengan cara kita buka per daunnya dulu itu dari yang belakang. Ini saya lagi buka yang belakang gitu kan. Nah dia mudah sekali dilepas kopelnya dari motor ke ke kopel gardannya, karena dia cuman kayak masuk gitu aja kopelnya. Dia ada 2 pasang gitu ya, 1 pasang di motornya, terus masuk dari gardan itu ke motor gitu. Nah setelah ngelepas per daun yang yang belakang gitu ya, kita lepas semuanya, terus saya akan lanjut ke gardan yang depan. Nah di gardan yang depan ini nanti hati-hati teman-teman kalau misalnya membuka gardan yang depan, karena dia ada servonya ya untuk penggerak belok kanan belok kirinya. Nah itu harus dilepas dulu dari PCB-nya, jadi nggak ketarik gitu. Kalau ketarik nanti, karena soketnya itu sangat-sangat tipis ya, namanya juga RC, besi-besinya kecil-kecil gitu, jadi kalau sampai ketarik bisa bengkok atau patah mungkin gitu. Sama dibukanya juga dari per daunnya sehingga nanti kopelnya terlepas dari motornya. Nah seperti itu. Ini tadi sudah saya cabut dulu ya, soket yang untuk servonya dari PCB-nya atau controllernya gitu. Oke, dan per daunnya ini modelnya dia yang satu itu baut, yang satunya cuman kayak pengunci, ada geriginya gitu ya, jadi mudah melepasnya gitu. Dan ini saya hanya pakai obeng, tadi hanya pakai obeng bawaannya, sudah dibawain dari kitnya si WPLC 74 ini gitu. Nah cerita sedikit mungkin, jadi WPLC 74 itu teman-teman kalau beli itu sudah siap pakai, tinggal beli remote-nya aja, beli baterai remote-nya aja. Kalau baterai yang warna biru itu, baterai untuk si RC-nya sudah dibawakan 600 mAh ya. Ini tadi saya pakai untuk off-road ringan di area persawahan itu ya, kalau dihitung-hitung jalan paling setengah jaman lah ya jalannya, dan itu belum habis, jadi lumayan cukup cukup panjang lah ya kalau untuk ukuran R2R atau ready to run, masih kit gitu, 600 mAh dan torsinya juga lumayan oke. Nah itu sekarang kopel yang depan sudah terlepas ya. Nah langkah selanjutnya, ini saya baru pertama kali membuka motornya dari kitnya, jadi agak bingung nih, dia tertambat di mana aja. Ternyata dia tertambat di samping ya, dan tentunya sebelum dilepas dari kitnya atau dari rangkanya, sasisnya, itu kita perlu nantinya jangan lupa untuk mencabut soketnya dari controller atau dari PCB-nya gitu, karena kalau enggak nanti bisa ketarik dan kabelnya mungkin bisa patah gitu ya teman-teman. Oke, nah ini saya lepas dulu controllernya karena dia masih nyambung ke sasis, ke tombol on off nya itu, sehingga perlu dibuka gitu.
teman-teman ketika buka controller ini perlu sangat-sangat berhati-hati ya, karena ukuran bautnya itu jauh lebih kecil daripada baut-baut yang lain, kayak baut sasis, baut bodi, itu dia jauh lebih kecil bautnya, sehingga hati-hati. Ini mungkin nggak proper banget ya, saya buka di atas meja, nggak ada alasnya, tapi karena memang ini kondisi mobil atau RC-nya masih baru saja selesai dipakai, jadi masih beberapa basah, jadi saya masih di meja yang lebih enak untuk mobil yang masih basah gitu. Nanti di video selanjutnya, di part 2 nya saya akan upload juga yang video ngerakitnya ya, setelah dicuci, setelah dibersihkan dan kering tentunya. Jangan sekali-sekali ya, mungkin untuk teman-teman ketika basah itu terus dinyalakan, jadi harus benar-benar dikeringkan dulu baru nanti dirakit lagi. Nah, motornya ini dia terhubung ke atau tertambat ke dua sisi ya, jadi dua sisi itu dia juga sebagai pengunci sasisnya ke bodinya di kanan kiri, di dua baut yang tengah gitu ya. Jadi kita kalau ngelepas sasisnya itu kan dia ada dua baut di belakang, dua baut di tengah, sama dua baut di depan. Nah ini dia ngunci di situ untuk motornya. Jadi motornya itu berada di tengah ya, belakang itu baterai, yang depan dia servo, sehingga mungkin menurut saya bebannya atau beratnya itu terbagi rata ya, dari depan, belakang, dan tengah itu. Dan mungkin karena apa kok motornya ada di tengah, karena ini 4WD juga ya, jadi motornya di tengah. Untuk teman-teman mungkin ini sudah lumayan proper sebenarnya untuk ukuran RC 1/10, dia sudah 4WD dan sudah enak untuk off-road ringan ya. Tapi ya kalau misalnya kita ketemu sama 1/10 yang sudah metal semua seperti Traxxas, Freeman segala macam, mungkin ya tidak sekelas berat itulah. Ini masih agak ringan karena kopel-kopelnya juga masih dari plastik gitu. Oke, setelah terlepas itu saya ingin membuka si motornya gitu ya, untuk memastikan saja nanti apakah di dalamnya itu masuk ya airnya ya. Tadi kan kita sempat di area persawahan yang ada airnya gitu. Dan jujur ini saya baru pertama kali buka motor ini, sehingga perlu cari-cari gitu ya, ini bukanya dari mana gitu, jangan sampai salah, karena ntar kalau salah malah ini bubrah gitu ya si gearboxnya gitu. Oke, saya hanya memastikan aja untuk nanti dibuka sedikit. Oh ternyata kalau misal memang gearboxnya tidak ada air ya kita pasang lagi gitu. Oke, ini gearboxnya sudah terbuka. Jadi saya cuma mau ngecek tidak ada air di dalamnya. Ya, coba kita cek juga di motornya ya, di dinamonya itu ada air atau tidak. Kita buka aja sedikit bautnya hanya untuk melihat apakah ada air yang masuk ke situ atau tidak, karena bahaya nanti kalau misalnya ada air masuk ke situ. Saya nggak tahu ini waterproof atau enggak untuk motornya. Klaimnya sih belum waterproof ya. Kalau klaimnya di gearboxnya itu sudah waterproof, dan ini memang terbukti. Tadi saya masuk separuh bodi gitu kan, air itu nggak masuk airnya ke gearboxnya ya, jadi gearboxnya aman. Jadi karena gearboxnya aman ya sudah, kita pasang lagi saja untuk gearboxnya.
dan di motornya atau di dinamonya juga aman, tidak ada air masuk, sehingga ya saya pasang lagi aja, jadi nanti kita hanya bersihkan luarnya gitu. Dan di dalam ini ada kayak putih-putih itu ya, di dalam gearbox itu normal karena gearbox pasti ada pelumasnya. Sama ya, ini pelumas itu ada di semua mainan yang bergerak lah, kayak Tamiya, RC, itu pasti di gearboxnya selalu ada pelumasnya gitu, karena agar gearboxnya awet gitu ya teman-teman ya. Itu, dan kita nggak perlu takut untuk masang gearboxnya ini kebalik, karena dia posisinya sudah pas, ada 3 baut gitu di gearboxnya, di casing gearboxnya itu 3 baut itu posisinya kalau kebalik nggak akan ketemu, jadi nggak perlu takut. Ini saya juga memasangnya pelan-pelan karena perlu memastikan semuanya masuk ke tempatnya yang pas gitu ya. Nah, setelah semua kitnya terlepas, semua komponennya tadi dari kopel, gardan, motor, controller segala macam, ini saya lanjut buka bodinya. Di bodinya ini ada pelindung untuk kabel baterai, karena baterai berada di belakang ya, menghubungkan kabel dari baterai ke kontrolernya itu nanti akan saya buka juga. Dan di sini saya nggak akan buka semua ya, jadi bodi sama interiornya aja yang saya pisah, tapi emblem spion segala macam nggak akan saya lepas, karena sudah cukup menurut saya dibuka bodi interiornya dan bodi luar, sudah cukup untuk dapat dicuci itu teman-teman. Nah, karena sebenarnya semuanya bisa dilepas ya, kayak kursi, setir segala macam itu bisa dilepas, karena memang RC WPL ini dia sangat-sangat mirip dengan aslinya, termasuk skalanya gitu ya, wheelbase-nya, ukuran lebarnya, panjangnya itu benar-benar skala 1:10 lah dengan mobil aslinya. Namun memang kalau teman-teman beli RC yang lain yang ukuran 1:10, dia akan terlihat lebih besar karena mobil aslinya mungkin lebih besar daripada Jimny ini. Jimny ini terlihat kecil, mungkin kalau dibandingkan sama yang 1/12 tapi Defender gitu mungkin gedenya sama, beda dikit lah mungkin gitu ya. Karena apa, kalau Land Cruiser kan memang gede ya teman-teman ya, kalau Jimny itu mobilnya aslinya kecil itu teman-teman. Nah, ini sekarang sudah terlepas antara bodi interior dengan bodi eksteriornya sudah terlepas, sehingga setelah ini akan saya cuci dulu. Nanti ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan semprotan segala macam. Nah, nanti di video part yang kedua akan saya upload juga video ngerakitnya lagi setelah dicuci gitu ya. Jadi ini kan bongkar nih, video bongkar. Nanti di video yang kedua nanti saya akan upload juga bagaimana cara merakitnya lagi gitu ya teman-teman, supaya teman-teman kalau mau membeli RC yang serupa, teman-teman juga bisa ngelihat dan nggak ragu untuk membongkar sendiri dan merakit sendiri. Karena menurut saya sih kalau habis dipakai basah-basahan atau lumpur mending dicuci seperti ini ya. Oke, thank you, sampai ketemu di video selanjutnya.